Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sebagai orang Kristen kita tidak luput dapat diperlakukan tidak baik oleh orang lain. Saudara, bagaimanakah kita sebagai orang percaya merespons terhadap semuanya itu? Saudara, Alkitab mengajarkan kepada kita harus membalas kejahatan dengan kebaikan. Salam jumpa dalam program Tuhan adalah Gembalaku. Saudara, semangat transaksional sudah menjadi kenormalan dalam kehidupan manusia. Apa itu transaksional? Yaitu apa yang kau berikan kepada saya menentukan apa yang saya berikan kepadamu. Dan itu yang digambarkan di dalam dunia ini sebagai sebuah keadilan. Maka wajar jika kamu memberi yang buruk kepada saya, maka kamu akan menerima yang buruk dari saya. Saudara, apakah ini yang menjadi gaya hidup orang Kristen? Saudara, hidup seperti itu bukanlah bagaikan hidup terombang-ambing dengan sikon, dan kita tidak mempunyai nilai-nilai luhur. Saudara, bukankah hal itu juga menyangkali identitas kita? Saudara, mari kita membaca 1 Petrus pasal 2 ayat 18-25. Hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu. Bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah, menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut puji-pujian jikalau kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu, dan telah meninggalkan teladan bagimu supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya, di kayu salib supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, penderitaan itu adalah bagian dari kehidupan manusia. Dan kita melihat bagaimana ketika manusia tidak lagi sanggup menanggung penderitaan itu, maka saudara, kita bisa melihat di sebuah negara terjadi revolusi, di mana ada pemberontakan terhadap pemerintahan yang sah. Saudara, jikalau kita melihat dalam sejarah dunia ini, seberapa berhasilkah sebuah revolusi untuk membangun supaya manusia tidak ada penderitaan? Saudara, bagaimanakah orang Kristen di dalam menghadapi penderitaan di dalam kehidupannya? Saudara, apakah pesan firman Tuhan hari ini bagi kita? Yang pertama, menanggung penderitaan yang tidak harus ditanggung oleh kita adalah sebuah kasih karunia Tuhan bagi kita. Saudara, firman Tuhan berkata, hai kamu hamba-hamba, tunduklah dengan penuh ketakutan kepada Tuanmu. Bukan saja kepada yang baik dan peramah, tetapi juga kepada yang bengis. Sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah, menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Sebab dapatkah disebut pujian jika kamu menderita pukulan karena kamu berbuat dosa? Tetapi jika kamu berbuat baik dan karena itu kamu harus menderita, maka itu adalah kasih karunia pada Allah. Sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu, supaya kamu mengikuti jejaknya. Ia tidak berbuat dosa dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Ketika ia dicaci maki, ia tidak membalas dengan mencaci maki. Ketika ia menderita, ia tidak mengancam, tetapi ia menyerahkannya kepada Dia yang menghakimi dengan adil. Saudara, apa yang dikatakan oleh firman Tuhan bahwa penderitaan yang kita alami, yang seharusnya bukan kita tanggung, itu merupakan kasih karunia Allah. Saudara, ini bukanlah berita yang cocok dengan pandangan dunia ini. Saudara, bagi dunia ini itu merupakan ketidakadilan. Saudara, bagaimana firman Tuhan bisa menasihati kita
mengingatkan kepada kita bahwa menanggung penderitaan yang tidak harus ditanggung itu adalah kasih karunia Tuhan bagi kita. Saudara, Alkitab berkata, karena ketika kita menanggung itu kita sadar kita sedang melakukan kehendak Allah. Saudara, itulah saudara-saudara yang membuat itu penderitaan yang kita alami adalah sebuah kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Saudara, Alkitab memberitahukan kepada kita bahwa apakah patut menerima pujian jikalau kita mendapat pukulan karena kita berbuat salah atau berbuat jahat. Tapi justru saudara, ketika kita berbuat baik, maka saudara-saudara kita mendapat pujian daripada Allah. Kita sungguh-sungguh menghargai apa yang Allah berikan kepada kita. Saudara, bukan itu saja saudara. Ketika kita boleh diizinkan Tuhan hidup mengalami yang seperti itu. Saudara, bukankah Yesus Kristus terlebih dahulu mengalami hal yang seperti itu? Itulah saudara-saudara ketika kita menderita karena kita mengenal kehendak Tuhan dan melakukannya. Saudara, itu merupakan kasih karunia Tuhan kepada kita. Itu merupakan satu bentuk di mana Tuhan menyatakan kemuliaannya dalam kehidupan orang percaya. Oleh karena itu, saudara yang kasih dalam Tuhan, ketika kita mengalami segala macam kesulitan, bahkan penderitaan, karena kita melakukan kehendak Allah, biarlah kita menjadi orang yang bersyukur kepada Tuhan. Karena kita dipanggil, bukan saja kita dipanggil supaya kita diselamatkan Tuhan, tetapi saudara, kita dipanggil juga untuk mengikut Kristus. Dan untuk mengikut Kristus, saudara, ada harga yang harus dibayar. Saudara, harga yang harus dibayar, salah satu penderitaan, itu harga yang mulia yang Tuhan karuniakan kepada kita. Yang kedua, saudara, kita sebagai orang percaya hidup untuk kebenaran. Karena Kristus telah menanggung dosa kita di atas kayu salib. Saudara, firman Tuhan berkata, ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh, sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Saudara, sebagai orang percaya, saudara, apapun yang kita hadapi dalam hidup ini, kesulitan, tantangan, penderitaan, saudara, kita dipanggil hidup untuk kebenaran. Saudara, mengapa demikian? Karena kita lepas dari kuasa dosa, itu bukan dengan harga yang murah, tetapi oleh Kristus yang mati menanggung dosa kita di atas kayu salib. Supaya kita lepas daripada kuasa dosa, sehingga kita diberi kuasa untuk hidup dalam kebenaran. Saudara, disitulah saudara, ketika kita hidup bagi kebenaran, sebetulnya kita menghargai harga yang sangat mahal yang Yesus telah lakukan di atas kayu salib. Saudara, disitulah saudara-saudara orang percaya menjadi orang yang mendapat kekuatan untuk hidup dalam kebenaran. Mengapa demikian? Karena kita, saudara-saudara, kita ada gembala yang baik dalam hidup kita, yang memelihara kita, yang tidak meninggalkan kita. Kita menjadi miliknya. Kita tidak perlu khawatir akan apa yang kita alami. Meskipun pengalaman itu pahit, saudara-saudara, tetapi saudara, kita tidak perlu khawatir, kita tidak perlu cemas. Mari kita melakukan panggilan kita untuk hidup dalam kebenaran. Bukan karena jasa kita, tapi karena kasih Tuhan yang besar, yang Tuhan telah berikan kepada kita dengan mencurahkan darahnya di atas kayu salib. Saudara, seringkali dalam hidup kita, ketika kita mengalami kesulitan atau penderitaan, kita seringkali berlaku tidak hidup sesuai dengan panggilan kita. Semua itu terjadi karena kita khawatir, karena kita takut, karena kita cemas. Saudara, ingatlah, kita adalah milik Tuhan, dan Tuhan adalah gembala yang baik bagi kita. Saudara, mari kita menghidupi panggilan kita. Kita sudah dilepaskan dari kuasa dosa. Mari kita hidup bagi kebenaran. Karena saudara, Allah yang kita kenal adalah Allah yang benar. Yesus Kristus adalah kebenaran. Dan Roh Kudus adalah roh kebenaran. Dan Tuhan memberikan kita firman.
firman itu firman kebenaran. Dan kita, saudara-saudara, sebagai orang-orang percaya, biarlah kita hidup berpadanan dengan kebenaran Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa surga, terima kasih untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah kami yang di dunia ini masih mengalami segala kepahitan, segala penderitaan, kesusahan, yang seringkali membuat kami menghindar atau melarikan diri dari panggilan Tuhan. Kami disadarkan bahwa kami tidak perlu khawatir. Kami memiliki gembala yang baik yang melihara hidup kami, supaya kami tetap hidup sesuai panggilan Tuhan, yaitu hidup dalam kebenaran. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.